semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Husairi Priyatna, SAKMM. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 3A akan mempresentasikan hasil proyek wirausaha kami dengan produk yang kami beri nama Cilok, yaitu cilok crispy kekinian dengan cita rasa khas dan tekstur renyah di luar, lembut di dalam. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pertama-tama mari kita simak bersama alasan kami memilih produk cilok sebagai ide wirausaha kami. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Randy Maulana, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alasan kami memilih produk cilok atau cilok crispy sebagai ide usaha kelompok kami. Alasan utama kami memilih produk ini adalah karena cilok merupakan makanan ringan yang sangat populer di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Hampir semua orang mengenal cilok sebagai jajanan khas dengan rasa gurih dan tekstur kenyal yang disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, di sisi lain, kami ingin memberikan inovasi baru pada cilok agar lebih menarik dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dari situ muncul ide untuk membuat cilok crispy atau yang kami sebut dengan cilok. Cilok dengan tekstur luar yang renyah, namun tetap lembut di bagian dalamnya. Selain rasanya yang lezat, bahan-bahan untuk membuat cilok juga mudah didapat dengan harga terjangkau. Hal ini membuat produk cilok memiliki biaya produksi yang rendah, tetapi potensi keuntungan yang cukup tinggi. Dari sisi kewirausahaan, kami juga ingin menumbuhkan semangat untuk mengenalkan kembali makanan tradisional Indonesia dalam versi modern. Dengan inovasi ini, kami berharap cilok tidak hanya menjadi cemilan, tapi juga menjadi simbol kreativitas dan jiwa wirausaha muda. Demikian penjelasan dari saya mengenai alasan kami memilih cilok crispy atau cilok sebagai ide usaha kami. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sumber dana yang kami gunakan serta alokasi penggunaannya dalam proses produksi. Kepada pemateri kedua, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karim Maulana Adinata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber dana dan penggunaannya terhadap usaha kami, yaitu cilok. Untuk memulai usaha ini, kami menggunakan modal pribadi dari hasil iuran anggota kelompok terkumpul modal awal sebesar 400.000. Modal tersebut kami gunakan sepenuhnya untuk bahan-bahan penjualan seperti tepung tapioka, tepung terigu, bahan penyedap, dan lain-lain. Sedangkan untuk kegiatan promosi, kami tidak mengeluarkan biaya tambahan karena hanya menggunakan editan digital sederhana untuk membuat konten dan desain iklan di media sosial. Dengan pengelolaan dana yang sederhana namun efektif kali ini, kami bisa memaksimalkan hasil penjualan tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Untuk rincian harga per item dan perhitungan keuntungan akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya, kami juga akan memaparkan perhitungan keuntungan dan aspek akuntansi dari usaha cilok ini. Kepada pemateri ketiga, kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya kepada moderator Raya. Saya Dara Sahara Konita, saya akan menjelaskan tentang perhitungan akuntansi dari usaha kami, yaitu cilok. Untuk saat ini kami telah menyelesaikan pre-order pertama dan pre-order kedua sedang dalam proses. Sebagian besar bahan baku yang kami gunakan adalah bahan baku jangka panjang. Maka dari itu, untuk melihat laba bersih, kami harus melakukan beberapa kali penjualan. Kami mengasumsikan 3-4 kali pre-order. Untuk harga jual produk kami sendiri, kami jual di harga 7.000 untuk cilok crispy cheese dan 8.000 di cilok melted cheese. Dari satu kali fase pre-order kemarin, kami dapat memperoleh penghasilan sebesar 264.000 tergantung pada jumlah pesanan yang masuk. Pendapatan ini kemudian kami catat secara sederhana, mencakup pemasukan dari hasil penjualan dan pengeluaran untuk pembelian bahan dan kemasan. Biaya yang kami keluarkan untuk membeli bahan-bahan sebesar 391.200 dan sisa bahan jangka panjang
sebesar Rp138.900. Dengan sistem pencatatan ini, kami dapat memantau arus kas dan menghitung perkiraan laba setiap periode pemesanan secara lebih teratur. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri ketiga atas penjelasannya. Berikutnya akan diikuti dengan penjelasan mengenai STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning produk kami di pasar. Kepada pemateri keempat, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Sting Hafid Kaliratu dan saya akan menjelaskan mengenai STP produk kami, yaitu Cilok. STP sendiri merupakan singkatan dari Segmenting, Targeting, dan Positioning. Pertama, dari segmenting, kami membagi pasar berdasarkan usia dan gaya hidup konsumen. Cilok menyasar segmen anak muda, pelajar, dan mahasiswa yang menyukai jajanan gurih, praktis, dan terjangkau. Selain itu, produk ini juga cocok untuk masyarakat umum yang gemar makanan ringan kekinian. Kedua, untuk targeting, kami menargetkan penjualan pada lingkungan kampus, area sekitar tempat produksi, dan area sekitar tempat tinggal mahasiswa. Target ini dipilih karena mudah dijangkau, biaya promosi rendah, dan potensi pemilihan cukup tinggi. Yang terakhir, dari positioning, kami memposisikan Cilok sebagai cemilan tradisional dengan sentuhan modern, yaitu cilok yang lebih crispy, lezat, dan memiliki rasa yang menarik seperti crispy cheese dan melted cheese. Dengan konsep ini, kami ingin agar cilok dikenal sebagai cemilan lokal yang kekinian, enak, dan pas di kantong mahasiswa. Demikian penjelasan mengenai STP produk kami, Cilok. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Tidak hanya itu teman-teman, kami juga akan menjelaskan strategi iklan dan promosi yang telah kami lakukan, serta media promosi yang kami gunakan untuk memperkenalkan produk Cilok ini kepada masyarakat. Kepada pemateri selanjutnya, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Dina Novita Mulyawati. Saya akan menjelaskan mengenai strategi iklan dan promosi dari produk kami, yaitu Cilok. Dalam kegiatan promosi, kami berfokus pada cara yang hemat biaya, namun tetap menarik perhatian konsumen. Kami juga membuat 2 poster digital hasil editan sendiri. Poster pertama digunakan untuk pengiklanan produk yang menampilkan foto Cilok, logo, dan deskripsi singkat tentang rasa serta varian yang tersedia. Sedangkan poster kedua digunakan untuk pengiklanan promosi, berisi informasi tentang harga spesial dan penawaran menarik selama periode pre-order. Kami memberikan beberapa promo khusus, yaitu pada pre-order pertama, semua varian Cilok dijual dengan harga Rp5.000 per porsi untuk menarik perhatian pembeli di tahap awal. Lalu, paket bundling crispy cheese plus melted cheese hanya dengan harga Rp13.000 agar pembeli bisa mencoba 2 varian sekaligus dengan harga yang lebih hemat. Yang terakhir, pemesanan pertama saat PO dibuka mendapatkan potongan harga Rp1.000. Promosi seperti ini terbukti cukup efektif karena mampu menarik peminat pembeli dan memperkenalkan produk Cilok secara lebih luas, terutama di kalangan mahasiswa. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Setelah itu, akan dipaparkan juga mengenai proses pembuatan cilok itu sendiri, mulai dari bahan, cara pengolahan, hingga penyajian akhirnya. Akan dijelaskan oleh teman-teman saya, dipersilahkan. Untuk proses pembuatan cilok, langkah-langkahnya dilakukan sebagai berikut. Pertama, panaskan air hingga mendidih. Sambil menunggu air panas, siapkan adonan untuk cilok. Cuci bersih bawang putih dan daun bawang yang akan digunakan sebagai bumbu adonan. Kemudian, masukkan tepung tapioka sebagai bahan utama. Dilanjutkan dengan tepung terigu.
Selanjutnya, tambahkan daun bawang dan bawang putih halus, lalu masukkan juga garam dan penyedap rasa secukupnya. Setelah semua bahan kering tercampur rata, tuangkan air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan menjadi kalis dan mudah dibentuk. Tidak lupa juga panaskan air kembali yang baru untuk merebus cilok. Sambil menunggu air mendidih, bentuk adonan menjadi bulatan kecil-kecil sambil diisi dengan keju di bagian dalamnya. Untuk varian melted cheese, kami menggunakan keju yang lumer saat digigit, sedangkan untuk crispy cheese, kami menggunakan keju parut yang memberikan rasa gurih dan sedikit renyah di dalamnya. Setelah semua adonan dibentuk, rebus cilok hingga matang dan mengapung. Jika sudah matang, tiriskan cilok. Selanjutnya, taburi cilok dengan tepung roti agar nantinya menghasilkan tekstur luar yang crispy saat digoreng. Terakhir, setelah semua ditaburi tepung roti, cilok kami kemas dalam bentuk frozen dan didinginkan, supaya lebih tahan lama dan praktis untuk disiapkan. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasan yang sangat menarik dan informatif. Dari pemaparan tadi, kita dapat memahami bahwa produk cilok bukan hanya sekedar cemilan biasa, tetapi juga memiliki potensi bisnis yang menjanjikan, terutama dengan strategi pemasaran dan perhitungan keuangan yang matang. Semoga melalui kegiatan ini, kita semua dapat semakin memahami pentingnya jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkannya di masa depan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Husairi Priyatna, juga seluruh pihak yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat menikmati cilok. Kurangan deui, Bang. Atuh loba deui. Yang belum penuh siapa tadi ya? Terus kurangan deui terus. Nah, sok. Yang belum penuh tadi siapa Kurang ya? kali tambahan. Banjir guys. Tapi kan bukannya biar ke masukin semua. Kurang kali tambahan. Itu. Soalnya dikit bisa apa? Coba tuh yang sih kurang. Halo guys, hari ini kita lagi kerja kelompok kedua KWU. Ini ada Dina. Pindah ke sini ada Raya sama Bang Sting. Lagi apa guys? Yes. Ini adalah kerjasama yang bagus ya. Ini kerja, ini sama, itu juga sama. Wow, kita pindah ke sini sedikit bagian dapur. Ada, halo, itu siapa namanya Bang? Adinata. Bang. Adinata. Baik, Adinata. Sekian vlog hari ini. Tuh. Ya, aku bilang ini jatah. Iya tuh. Bawel. Kita akan sholat dulu. Kasihan nih kalian hiji. Enggak, kali ini Ji kita 4. 5. Aku mau. Ih, itu mah aku, Rip. Itu mah aku, kamu mah 1. Kau yang mantan nutupan, Bantuan ngantik gitu. Tuh udah si Karima bawa 2 tinggali. Bakat. Sumpah capek. ayo sih. Tadi Enaknya aneh dan umum. Belum guys. Udah bersih ya.